Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Karena di kolom komentar banyak yang request untuk review set-top box ini, jadi video kali ini saya akan mereview set-top box Evercost Prime. Penasaran bagaimana spek dan fitur lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Dari banyak merek dan tipe set-top box yang bermunculan, Evercost juga tidak mau ketinggalan dengan mengeluarkan produk set-top box terbaru, yaitu set-top box Evercost Prime. Untuk mengetahui kualitas dan kelebihan dari set-top box Evercost Prime, saya coba bandingkan dengan set-top box Evercost Max. Mulai dari kepekaan tuner, fitur yang tersedia, hingga harga yang ditawarkan. Mana yang lebih bagus dari kedua set-top box ini? Semoga bisa menjadi referensi untuk memilih set-top box. Kedua seri Evercost memiliki ukuran box yang sama. Yang membedakan ialah warna dan desain box. Set-top box Evercost Prime hitam orange dengan gambar mobil F1. Set-top box Evercost Max hitam kuning dengan gambar motor MotoGP. Selain tampilan unit set-top box dan remote, pada bagian depan terdapat informasi fitur seperti EBS, EPG, LCN, Wi-Fi, dan fitur lainnya. Samping kiri terdapat barcode. Jika di-scan masuk ke website perizinan Postel. Tandanya kedua set-top box Evercost sudah resmi berizin Postel dan didistribusi oleh PT Evercost Technology Indonesia. Kelengkapan yang diperoleh keduanya sama, unit set-top box, remote set-top box include baterai, kabel RCA, buku manual, dan kartu garansi. Kedua unit set-top box Evercost memiliki panjang 17 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 3 cm. Dilapisi bahan metal terlihat kokoh dan mewah. Pada bagian depan set-top box Evercost Prime terdapat logo Evercost, lalu port USB, panel display, volume up, down, channel up, down, dan tombol power. Sementara set-top box Evercost Max terdapat tombol menu dan OK. Tombol unit pada set-top box Evercost Max lebih lengkap dibandingkan set-top box Evercost Prime. Tombol unit yang kurang lengkap menyulitkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote, sebab set-top box tidak bisa dioperasikan melalui tombol pada unit set-top box. Pada bagian kanan, kiri, atas, dan bawah terdapat lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Bagian belakang terdapat port antena in, loop out, koaksial, port HDMI, port RCA, dan AC in. Kedua set-top box hanya terdapat satu port USB. Tentunya akan menyulitkan jika menggunakan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan, harus lepas pasang. Namun masih bisa menggunakan USB hub jika ingin menambah slot USB-nya. Kedua remote set-top box memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Kabel RCA sekitar 50 cm untuk menghubungkan set-top box ke TV. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, jadi untuk TV yang sudah support HDMI harus beli kabel HDMI secara terpisah. Buku manual penggunaan yang berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box. Evercost memberikan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun untuk pemakaian normal atau kerusakan pabrik. Pada kartu garansi terdapat informasi lokasi service center dan kontak yang bisa dihubungi. Di website resmi Evercost juga terdapat info lokasi service centernya, jadi mempermudah proses klaim garansinya. Lokasi saya saat ini berada di kota Surabaya, menggunakan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian 5 meter dan TV merek Koka. Sebelum membandingkan performa kedua set-top box Evercost, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Untuk pemasangan RCA atau AV, pertama sambung kabel antena ke port antena in, sambung juga kabel RCA dan sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Kemudian sambung kabel RCA yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Lalu pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI lalu sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Jangan lupa sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI menggunakan remote TV. Setelah memilih input langsung tampil petunjuk pemasangan. Tampilan instalasi kedua set-top box sangat berbeda.
Pada pengaturan ini yang perlu disetting ialah bahasa OSD, negara, LCN untuk kode pos diisi sesuai domisili guna mengaktifkan fitur IWS. Selanjutnya mulai pencarian. Set-top box Evercost Prime membutuhkan 1 menit 33 detik untuk scan siaran dengan 43 channel yang ditangkap. Sementara set-top box Evercost Max 1 menit 7 detik dengan 41 channel yang ditangkap. Semua channel bisa tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Selanjutnya, mencoba masing-masing menu dan fitur dari kedua set-top box Evercost. Tampilan menu kedua set-top box Evercost sama, karena sama-sama chipsetnya Sun Plus. Hanya berbeda pada backgroundnya saja, ditambah peletakan sedikit berbeda. Pertama ada menu instalasi. Terdapat fitur IWS, Early Warning System. Karena kedua set-top box Evercost sudah SNI, jadi fitur IWS pasti tersedia. Jangan lupa masukkan kode pos sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur ini. Menu pengaturan terdapat fitur waktu siaran. Sistem pengujian anak dan riset pengaturan pabrik bisa diaktifkan menggunakan kata sandi 04 kali. Fitur pengaturan siaran atau edit program keduanya memiliki tampilan yang berbeda. Menu pengeditan channel terdapat pilihan mengunci, menghapus, melewati, dan memasukkan channel ke daftar favorit. Fitur EPG, Electronic Program Guide, juga terdapat di kedua set-top box Evercost. Untuk menampilkan jadwal program siaran tiap harinya selama 1 minggu, namun tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini. Biasanya channel dari Transgroup yang sudah tersedia jadwal siaran lengkapnya. Selanjutnya, fitur multimedia. Set-top box Evercost Prime dan Evercost Max hanya bisa mendeteksi flash disk. Saat mencoba hard disk dengan menggunakan bantuan USB hub function, ternyata masih tidak terdeteksi. Namun keduanya masih mampu menampilkan video dengan format AV, MOV, MKV, MP4, dan MPG. Untuk audio support dengan format AAC, MP3, dan WAV. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format BMP, JPEG, JPG, dan PNG. Lanjut, fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Fitur juga tersedia di kedua set-top box. Fitur rekaman juga ada di kedua set-top box, menggunakan tombol record. Pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekamannya. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Set-top box Evercost Prime dan Evercost Max hanya bisa menggunakan dongle chipset MediaTek MT7601. Untuk dongle chipset trailing RT5370 sama sekali tidak terdeteksi. Aplikasi online video pada set-top box Evercost Prime terdapat YouTube, TikTok, dan YouTube Kids. Ketiga aplikasi bisa berjalan dengan lancar. Sementara pada set-top box Evercost Max ada YouTube, WeTV, YouTube Kids. Ketiga aplikasi juga berjalan dengan lancar. Keduanya sama-sama memiliki fitur IPTV. Namun untuk fitur ini harus input file manual dahulu melalui USB baru bisa digunakan. Ini dia perbedaan software dari Evercost Prime dan Evercost Max. Evercost Prime hanya bisa dilakukan upgrade offline menggunakan USB dengan menyimpan file pada USB. Tidak tersedia upgrade melalui network. Selanjutnya, saya coba untuk fitur mirroring. Evercost Prime dan Evercost Max sama sekali tidak terdeteksi pada aplikasi mirroring seperti Micast dan Supercast. Untuk sensor remote menurut saya cukup sensitif. Remote tidak harus dihadapkan ke set-top box agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan, saya coba sekitar 4 meter masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh ya, karena remote keduanya sama persis, jadi saya coba untuk sila remote ternyata masih bisa. Evercost Prime bisa menggunakan remote Evercost Max, begitu juga sebaliknya. Selain itu, saya juga mencoba kepekaan tuner untuk lebih valid lagi, memakai antena indoor, kualitas standar dengan posisi di dalam ruangan. Evercost Prime proses scan 59 detik dengan 37 channel yang ditangkap. Evercost Max proses scan 1 menit 12 detik dengan 22 channel. Dari percobaan ini terlihat tuner yang lebih peka set-top box Evercost Prime dengan proses scan yang lebih cepat dan menangkap channel lebih banyak. Hebatnya lagi, set-top box Evercost Prime bisa menggunakan fitur USB Network, menyambungkan jaringan Wi-Fi melalui HP. Setelah saya coba, ternyata bisa dan lancar saat memutar aplikasi video online. Tapi ingat, fitur ini tidak disarankan karena jika digunakan terlalu sering mengakibatkan kerusakan pada HP. Pada harga masing-masing set-top box pada marketplace beragam namun relatif sama.
set-top box Evercost Prime dan set-top box Evercost Max sekitar 200.000. Setelah saya review mulai spek hingga fitur, terdapat beberapa kesimpulan dari proses review kedua set-top box Evercost. Tombol unit yang kurang lengkap pada set-top box Evercost Prime menyulitkan dalam mengoperasikan set-top box tanpa remote. Hanya tersedia satu port USB pada unit set-top box, mengharuskan menggunakan alat tambahan seperti USB hub agar bisa menggunakan flash disk dan dongle secara bersamaan. Dari proses pengetesan tuner, set-top box Evercost Prime lebih peka dan lebih cepat dalam proses scan. Untuk fitur online video keduanya sama-sama ada 3 aplikasi dan berjalan dengan lancar. Kedua set-top box tidak tersedia fitur mirroring dan hanya Evercost Prime bisa dilakukan upgrade melalui offline. Fitur IWS, edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya tersedia di kedua set-top box. Adanya website membantu dalam proses tanya jawab produk atau tanya terkait klaim garansinya. Set-top box Evercost Prime dapat menggunakan USB network yang tidak banyak dimiliki oleh set-top box lainnya. Itu dia review lengkap set-top box Evercost Prime dan set-top box Evercost Max. Mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.